Saudara semua dimanapun saudara berada, hari ini beta harap katorang semua punya kehidupan semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Jadilah serupa seperti Tuhan. Tetap sehat, tetap bahagia, dan sekali lagi jadilah terus-menerus menjadi lebih serupa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan merenungkan tentang satu tokoh yang namanya Lot. Tokoh Alkitab yang namanya Lot. Mari kita lihat sebentar Kejadian 13 ayat 10. Di dalam Kejadian 13 ayat 10 dikatakan, lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Nah, saudara, Abraham itu memiliki saudara bernama Harun. Harun wafat di negeri Mesopotamia, dan anak Harun, Lot, diasuh oleh Abraham. Ketika Abraham meninggalkan Mesopotamia, ketika ia meninggalkan Ur untuk pergi ke Haran, dan ketika ia meninggalkan Haran untuk pergi ke Kanaan, ia membawa Lot bersama-sama dengan dia. Lot, keponakannya itu, ikut bersama-sama dengan Abraham dalam perjalanan yang Abraham harus lewati sesuai dengan panggilan Tuhan. Lot sangatlah berbeda. Ia seorang manusia duniawi. Ia sangat cakap. Ia mampu untuk melihat suatu keuntungan di dalam dunia di sekitarnya. Nah, saudaraku, Lot itu adalah seorang yang budiman. Dalam cerita yang baru kita baca saja tadi, atau kisah yang tadi kita baca di Kejadian, diulas kembali dalam 2 Petrus 2 ayat 7 dan 8. Di sana dikatakan, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tidak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ayat 8, sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Lot digambarkan oleh Alkitab sebagai seorang yang berbudi. Ia bukanlah seorang yang tidak jujur. Ia orang baik. Namun dia bersedia untuk mengkompromikan kehidupan spiritualnya, kehidupan rohaninya, demi kemajuan dan keuntungan duniawi di dalam dirinya. Nah, saudara, Lot itu mewakili saudara dan saya. Lot itu pribadi yang mewakili kehidupan saudara dan saya dalam setiap hari hidup kita. Itu tidak bisa kita bohongi. Tidak ada satupun karakter dalam Alkitab yang mewakili begitu banyak orang seperti halnya Lot. Kita akan punya satu Abraham, satu Yosua, satu Daniel. Tapi kita akan punya 1001 macam orang seperti Lot. Mereka ada di mana-mana. Manusia-manusia duniawi. Jadi kita dapat belajar dari Lot karena pilihan yang dibuatnya. Lot memilih yang subur, yang terbaik, dan yang menguntungkan dirinya. Padahal dia kan hanya mengikuti pamannya. Saudara, dunia akan berkata, Lot adalah seorang pengusaha yang cerdas. Ia tahu ada suatu penawaran ketika ia melihatnya. Dan ia mengambil keuntungan dari proses tawar-menawar itu. Proses penawaran yang Abraham berikan itu. Lot tidak mengatakan kepada Abraham, Allah telah memberkati aku melalui engkau. Maka engkau pilihlah. Pilihlah Abraham dan aku akan mengambil sisanya. Lot juga tidak mengatakan kepada pamannya Abraham, kita akan membaginya sama rata. Kita bagi negeri ini untuk kita berdua. Tetapi saudara perhatikan, yang dikatakan Lot adalah, aku akan mengambil seluruh daratan yang subur dan airnya banyak. Aku akan mengambil kota-kota di lembah. Dan engkau dapat mengambil gurun pasir, hutan belantara, dan gunung yang berbatu-batu itu. Betapa egoisnya Lot. Nah, saudara, apa yang kita bisa renungkan dari
kisah pribadi Lot ini. Ketika diberi kesempatan memilih, saudara dan saya, kita harus tahu diri. Jangan takabur seperti Lot. Kadangkala kesempatan itu diberi sebagai ujian bagi karakter seseorang. Setiap pilihan ada risikonya. Bijaksanalah dalam membuat pilihan, jangan rakus dan tamak. Sekali dicengkram oleh dunia, dipegang, dikendalikan oleh dunia dengan segala tipu muslihatnya, tidak seorang pun dapat melepaskannya, kecuali saudara tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus yang sudah mengalahkan dunia ini. Saudara, mari kita belajar dari peristiwa Lot yang menerima tawaran Abraham ini. Mari kita belajar dari karakter Lot yang lebih mementingkan diri sendiri. Dan marilah kita belajar untuk taat dan tunduk hanya mengandalkan Tuhan, tidak memandang dunia. Dan biarlah Tuhan membuka hati kita, tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan mau kita lakukan dan kerjakan. Tunduk dan taat kepada pimpinan Tuhan, peka terhadap rencana Tuhan. Dan biarlah kasih kemurahan Tuhan senantiasa menyertai kita. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.